Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Raga Satria pagi hari ini bisa jumpa kembali membersamai Anda Mitra Muslim dalam program kajian Fajar Tafsir Al-Quran. Tentunya bersama narasumber kita, langsung saja kita sapa beliau, ada Profesor Dr. Haji Muhammad Rumrawi MA. Assalamualaikum Prof. Rum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Prof ya, sehat pagi hari ini? Alhamdulillah, semua baik semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mitra Muslim, pagi hari ini kita akan dengarkan bersama seperti apa penjelasan tafsir Quran Surah Hud ayat yang ke-84. Ini mengenai kisah Nabi Syu'aib alaihi salam bersama pakar tafsir Al-Quran dan juga guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Haji Muhammad Rumrawi MA. Silakan Prof. Rum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Kitaban mutasyabihan mathaniya takshairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا محمدا النبي الرسول الذي لا نبي ورسول بعده والمبعوث هدى ورحمة للعالمين كافة. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban. وإيمانا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا علم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور آمين. Mitra Muslim yang berbahagia dan selalu dibahagiakan oleh Allah dengan anugerah iman, limpahan rahmat dan curahan nikmat-Nya. Kembali Allah mempertemukan kita dalam sama-sama melanjutkan kajian kita. Semoga ini bagian daripada syukur kepada Allah SWT untuk setia selalu mengkaji kitab suci Al-Quran, akan memberkahi kehidupan kita, menyelamatkan iman kita, menyelamatkan iman untuk anak turun kita, dan insya Allah membahagiakan kita semua Fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya Rabb. Amin, amin ya rabbal alamin. Kajian kita yang lalu adalah kisahnya Nabi Lut dan umatnya yang melanggar ketentuan Allah. Itu masalah pelanggaran satu saja, yaitu penyimpangan seksual. Dan ternyata karena mereka durhaka, tidak mau mentaati petunjuk maupun anjuran Nabi Lut, maka akhirnya mereka dibinasakan. Dan yang termasuk binasa tentu kita tahu adalah istri Nabi Lut sendiri. Kemudian kita kaji hari ini berbeda kepada kisah lain yang sebenarnya kurang lebih serupa. Tidak sama, tapi serupa. Yaitu dengan diutusnya Nabi Syu'aib ke negeri Madian. Ini kalau sekarang kita termasuk bagian dari Yordania, timurnya bumi Palestina, ya, yang di sana ada laut mati ya. Konon laut yang terendah di muka bumi karena posisi kurang lebih antara 2 sampai 400 meter di bawah permukaan laut, dan laut itu memang tidak ada kehidupan, tidak ada ikan yang bisa hidup karena terlalu asing. Di dekat juga sekarang masih ada makam Nabi Syu'aib ini. Tadi sudah dibacakan mulai ayat 84 sampai dengan 88, agak panjang ayatnya meskipun tidak
Tidak jadi kisahnya baru separuh. Bahwa kepada Madian, negeri Madian itu Allah mengutus Syuaib dari kalangan mereka sendiri, di tengah-tengah mereka sendiri, dan biasanya Rasul selalu seperti itu. Maka sebut wa ila Madian akhahum Syuaibah, saudara mereka Syuaib, karena mereka berasal dari tengah-tengah mereka. Apa seruan Nabi Syuaib sama dengan Nabi yang lain? Termasuk sama dengan seruan Nabi Muhammad SAW. Pertama kali adalah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah saja. Jangan menyembah yang lain. Atau jangan menyertakan penyembahan Allah dengan penyembahan yang lain juga. Tentu ini adalah ajaran akidah tauhid. Sehingga yang dibawa oleh para nabi itu juga agama Islam. Bukan agama lain. Allah maka inna dina indallah Islam. Agama dari Allah itu hanya Islam saja. Ya tidak mungkin para nabi membawa agama lain. Yang intinya adalah mentauhidkan Allah ini. Ini masalah akidah yang menarik. Muhdikul yang masalah syariah. Syariahnya apa ini? Wala tangkusul mikyala wal mizan. Jangan sekali kalian mencurangi atau mengurangi, mencurangi, ya. Apa? Al-mikyal, takaran. Wal mizan, timbangan. Kenapa? Kok seruannya memang saat itu umatnya Nabi Syuaib ini suka mencurangi takaran, timbangan, ya, maupun ukuran. Dan uniknya hari ini kita lakukan juga itu. Ya. Di pasar-pasar timbangan dimanapun, bahkan bukannya timbangan yang di pasar, timbangan pengadilan juga dicurangi, ya. Timbangan bangunan juga dicurangi, timbangan jalan misalnya dicurangi, dan lain sebagainya. Ya. Timbangan dalam ujian mungkin juga kita curangi. Namun uniknya sekali lagi, sudah kami ulang berkali-kali, insya Allah mudah-mudahan hikmahnya, ya, khusus umat ini berbeda. Umat Nabi hanya satu tok, hanya mencurangi takaran timbangan, ukuran langsung dibinasakan. Seperti kita, tapi kita tidak. Bahkan kita, dosa lain juga kita langgar. Tapi Allah hanya mengingatkan saja kepada kita, inilah keutamaan keistimewaan Nabi Muhammad, pembawa rahmat bagi umatnya, karena rahmatnya itu tidak diadab di dunia, hanya diberi peringatan. Musibah yang bertubi-tubi itu hanya peringatan. Dan itu tanda sayangnya Allah kepada kita, hanya diingatkan. Kalau tidak sayang pasti langsung dibinasakan. Ini khusus umat Muhammad. Allah menyatakan walakin nu'ajjilum ila ajalin musamma. Kami sengaja menunda itu sampai batas waktu tertentu, yaitu di akhirat nanti. Jangan kau curangi, jangan kau kurangi takaran timbangan. Ini arakum bi khair. Sungguh aku sudah melihat kalian dalam keadaan yang ya, sejahtera, keadaan yang baik-baik saja, tidak kekurangan. Tidak menderita peceklik, kemiskinan dan sebagainya. Syukurilah itu, tentu maksudnya begitu. Tapi kalau itu tetap kalau ini wa ini akhafu alaikum azab yaumin muhit. Itu terjadi ya, terus kau lakukan, maka saya khawatir. Saya sangat mengkhawatirkan kalian. Kenapa? Pasti Allah akan menimpakan kepada azab di suatu hari yang azab itu muhit. Muhit asal maknanya mengelilingi, ya, meliputi dari segala arah. Dengan kata lain, Nabi sudah mengingatkan, tetap dilanggar itu, maka akan datang azab yang tidak akan bisa ada seorang pun yang bisa lari, bisa menyelamatkan diri dari azab itu, karena azab itu datang dari segala arah, dari segala penjuru.
Berikutnya seruan lagi penegasan dari tadi, ya qaumi auful kaila wal mizan. Kaumku, sekali lagi tepatilah, penuhilah takaran maupun timbangan bil qisti, dengan tepat, dengan adil, jangan dikurangi sedikit pun. Wala tabkhasun nas asya'ahum, jangan kau curangi, jangan kurangi ya miliknya orang-orang, milik manusia umatmu, sesamamu. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kan berbuat kejahatan dengan berbuat dan dalam bentuk kerusakan yang wujudnya adalah tadi mencurangi takaran, timbangan, dan ukuran itu. Ya. Tepatilah itu apa adanya. Dan khusus untuk ini dalam ada satu surat tersendiri, saya kira kita tahu semua, yaitu surat Al-Mutaffifun. Wailul lil mutaffifin. Untuk umat kita juga diingatkan itu. Sungguh celaka, binasalah bagi orang-orang yang mencurangi, mengurangi takaran, timbangan maupun ukuran. Siapa mutaffifin? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka menimbang barangnya orang untuk mereka, maka dipenuhi, bahkan dilebih 1 kilo misalnya, tambah 1 on misalnya. Wa idza qalu, kalau mereka menimbang untuk orang lain, dikurangi. Yukhsirun, dirugikan miliknya orang, hak orang. Jadi menjadi 1 kilo dikurangi menjadi 9 on saja mungkin. Jadi untuk ditambahkan, untuk orang dicurangi. Jadi maunya 2 kali keberuntungan. Padahal Allah sudah mengancam kepada semua umat manusia yang beriman dari dulu, tidak hanya sekarang, akan berakibat yang sangat dahsyat. Namun sekali lagi untuk kita tidak di sini. Untuk kita di akhirat nanti, karena Allah untuk menunda azab umat Muhammad sampai hari kiamat. Ya. Jadi sebenarnya dosanya umatnya Syuaib juga kita lakukan. Tapi sekali lagi alhamdulillah, umat yang dirahmati oleh Allah, dirahmati Nabi kita, sehingga diberikan kesempatan untuk bermuhasabah, untuk introspeksi, dan segera bertobat dan dengan meninggalkan itu semua. Berikutnya, apa namanya, ya, tawaran Allah kalau itu dilarang. Kata, baqiyatullah khairul lakum. Baqiyah, ya, yang tersisa dari Allah yang diberikan pada kalian itu yang terbaik buat kamu sekalian. Memang banyak sekali tafsiran tentang ini. Ada yang menafsirkan taat kepada baqiyatullah. Ada yang yang diberikan oleh Allah, yang dihalalkan itu baqiyatullah, karena akan kekal dan abadi sampai akhirat. Maknanya cukup banyak, ya. Tapi sebenarnya tidak bertentangan, hanya bervariasi saja. Bisa juga ini sama dengan yang ditegaskan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46 itu. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu hanyalah hiasan kehidupan dunia, kehidupan yang kualitas paling rendah, paling hina ini. Wal baqiyatus sholihat, tapi yang kekal dan abadi, yang baik, kekal dan abadi. Sekarang ajaran Allah pasti mengajar untuk yang kekal dan abadi. Infak, sedekah, zakat, itu semua membuat perbuatannya kekal sampai hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda Aisyah, laisa laki mimma illa ma akalti fa aflait. Au ma fa aflait. Umat tasaddaqi fa abqait. Aisyah,
Harta yang kau miliki paling hanya 3 macam. Satu, ya, yang kau makan dan itu akan binasa habis. Fa'ablai. Yang kau pakai juga akan binasa. Fa'afnait. Jadi yang kita makan paling jadi darah daging kita itu. Dan itu ya paling lama 100 tahun bahkan kurang dari itu sudah binasa jadi tanah lagi. Yang kau investasikan, saham misalnya, ya apapun bentuknya yang sifatnya materi dunia itu sudah pasti akan binasa. Terpulsen halikun semua akan binasa kecuali Allah saja. Yang ketiga, mata sodak yang kau sedekahkan, yang kau sedekahkan itu yang justru akan kekal dan abadi. Yang kau berikan orang dengan tulus karena Allah itu yang akan kekal dan abadi. Nah, sehingga ajaran Allah itu semuanya akan menjadi baqiyatullah yang khair lakum, yang terbaik buat kamu sekalian. Ya, semacam ini saya ya lebih cenderung mengatakan yang terbaik karena tidak ada pembanding, jadi bentuknya superlatif. Bukan bentuk sebuah comparison degree, ismu tafdhil lebih baik, tidak, karena pembandingnya nggak ada. Dan dalam bahasa tidak ada bentuk superlatif. Ya. Tapi kalau nggak ada pembandingnya, berarti maknanya yang terbaik, yang paling baik. Kalau ini baru lebih baik dari ini. As-sholatu khairun minan naum. Ya. Zalika khairul lakum, yang terbaik buat kamu sekalian, yang akan kekal dan harus sampai hari kiamat itu. In kuntum mu'minin, jika kamu seorang yang beriman, wa ma ana alaikum bihafidh, tugasku bukan harus menjaga kalian. Tugas Nabi bukan harus menjaga, menghukum, dan tidak. Hanya menyampaikan. Innama anta mudzakir, tugasmu hanya memberi peringatan. Wa ma alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan, tidak memaksa. Apa ternyata jawab kaum Syuaib ini? Qalu ya Syuaib. Mereka hei Syuaib, as-salatu ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'un. Adakah salatmu itu memerintahkan kamu agar kami meninggalkan apa yang dari dulu turun-turun disembah oleh nenek moyang kamu? Sholat disebutkannya. Apa sholat? Umumnya para mufassir mentafsir sholat itu maksudnya dinuka. Apakah agamamu, agama yang kau bawa ini memerintahkan kami untuk harus meninggalkan tradisi luhur. Dan yang mereka luhurkan dari nenek moyang mereka, yaitu penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap selain Allah. Tapi maka disebut sholat yang menunjukkan bahwa fadilah sangat luar biasa. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang pancangnya agama. Maka sholat seakan merupakan suatu tanda keberagaman seseorang. Dan dengan sholat itu kita menghadapkan seluruh jiwa raga kita hanya kepada Allah, Tuhan pencipta, penjaga, penata alam semesta. Ya, sholat itu seakan simbol utama dari ajaran agama, dan khusus untuk kita baru saja sebulan yang lalu kita memperingati itu. Sholat ini satu-satunya syariat Islam yang untuk mendapatkan perintah itu harus di-mi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Mi'raj kepada menghadap langsung, tidak di bumi, tetapi di Sidratil Muntaha. Sebenarnya yang lainnya disyariatkan di bumi semuanya. Maka di sini as-sholatuka, maksudnya apa agamamu. Kan selalu simbol utama daripada sebuah agama, pada agama yang namanya agama tauhid, agama Islam. Ya.
Wa an naf'ala fi amri ma nasha. Dan juga melarang kami untuk berbuat apapun terhadap harta milik kami sesuai dengan kami yang inginkan. Apakah mencurangi milik orang atau mengurangi miliknya orang tadi untuk kepentinganku, atau menambah milikku karena mencurangi dari kecurangan kepada miliknya orang. Jadi mereka tidak mau terima dengan seruan. Ini harta kan milik kami. Ada urusan dengan kamu, seakan-akan seperti itu. Karena ternyata ajakanmu agar meninggalkan itu. Yang kami curangi diam kok misalnya. Ya. Tentu bagi orang yang beriman harus yakin betul bahwa Allah melihat langsung kecurangan kita. Kezaliman kita, kejahilan kita itu. Ya. Innaka la antal halimur rasyid. Nah, kata kaumnya ini sebetulnya sudah ucapan jangan, tapi maksudnya pelecehan. Sungguh engkau itu orang yang sabar, orang yang tabah, dan orang yang dewasa. Jadi maksudnya, ya, mestinya kalau kamu dewasa, kamu orang yang seperti itu, yang sadar, tidak akan melakukan itu. Ini milik kami. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah harta yang kami miliki sendiri. Jadi dengan pujian tapi maksud melecehkan. Kamu tidak pantas untuk melarang kami. Ini Al-Halim harus itu sifat yang baik. Ya. Tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya ya, kalau kamu orang dewasa dan sebagainya, jangan ikut campur tentang harta yang kami miliki, kira begitu. Tidak ada hak untuk itu atas Anda. Ya. Dijawablah oleh Nabi Syuaib, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala min rabbi. Ini sama juga dengan dakwahnya para nabi terdahulu. Nabi Lut juga begitu, ya. Nabi Hud juga sama, ya. Wahai kaumku, bagaimana kalau seandainya seruanku ini atas dasar dalil yang sangat kuat, bukti nyata, hujah yang kuat, bukti yang datang dari langsung, wa razaqan minhu rizqan hasanan, dan Allah pun tampilkan rezeki kepadaku, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Wa ma uridu an ukhalifakum, tujuanku bukan untuk menentang kamu, tidak menentang kamu, untuk mencegahmu dari itu. Jadi tujuanku bukan melarang kamu dari itu, tapi tujuanmu hanya untuk kebaikan. In uridu illal islah. Yang aku ingin itu hanyalah islah. Memperbaiki kejahatan yang kamu lakukan itu. Jadi dan tentu semua Nabi dan Rasul adalah tujuannya, seruannya adalah itu. Hanya untuk kebaikan, bukan untuk sebaliknya. Agar mereka umatnya menjadi melarat misalnya, dan sebagainya. Untuk kebaikan. Dan kebaikan tentu ajakan Nabi dan Rasul, kebaikan baik di dunia, termasuk juga kebaikan di akhirat. Inilah seruan Nabi. Nabi siapapun pasti sama. Ya. Mastata'tu, itu pun tentu sebatas kemampuan maksimalku. Saya menginginkan kebaikan untuk kalian, dunia sampai akhirat, dan itu sebatas kemampuanku sebagai manusia biasa, makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Wa ma taufiqi illa billah. Dan saya hanya mengharapkan taufik
Taufik dan wafaqa yuwafiqu itu adalah persetujuan alias ridho Allah. Jadi aku lakukan itu hanya menginginkan ridhonya Allah. Kita sering dalam bahasa Indonesia sering kita sama antara taufik dan hidayah. Atas taufik dan hidayahnya itu seringkali taufik itu makna hidayah, sebenarnya tidak. Taufik itu maksudnya adalah persetujuan Allah kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, atau sama dengan ridho Allah. Allah ridho dengan apa yang aku lakukan. Maka saya lakukan itu, hei kaumku, hanya menginginkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan materi dunia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni. Hanya kepadanya lah aku bertawakal, pasrah. Setelah aku lakukan itu, ya, aku pun tidak minta bayaran upah kepada kalian. Aku hanya mengharap ridho Allah, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Sampai dengan ini 88 apa yang kita kaji pada hari ini, ya sebenarnya seluruh dakwahnya sama, hanya tadi kebetulan dosanya berbeda. Tapi meskipun dosanya berbeda, semuanya membinasakan, ya. Jadi kalau yang lalu masalah homoseksual, yang ini umatnya Nabi SAW masalah takaran timbangan yang dicurangi, yang dibohongi, yang dikurangi. Na'udzubillah. Jadi kita juga melakukan itu, tapi Allah berkenan. Dan rahmatnya menunda umat ini sampai hari kiamat. Ya, marilah kita taati petunjuk Rasul itu, yang tuntunan dari Allah, syariat dari Allah, yang pasti akan membahagiakan kita. Dan tetap kita lakukan kecurangan semacam itu, pasti ada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan, yang tentu dengan azab yang sangat dahsyat yang datang dari Allah. Yang azab itu tidak mungkin akan ditolak. Tidak ada pihak mana yang bisa mampu menolak azab yang datang dari Allah SWT. Baik, saya kira ini kajian kita. Tentu wallahu a'lam bishawab, kemudian bawa hikmah buat kita semua. Sekali lagi, ini juga berlaku untuk kita. Kita dilarang mencurangi timbangan takaran apapun. Takaran kelulusan ujian, kelulusan calon karyawan, calon pegawai, calon apapun, itu juga takaran dan timbang. Monggo Mas Raga. Baik, terima kasih Prof. Rum atas pencerahannya pagi hari ini. Dan mitra muslim, tentu kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami dalam tafsir Al-Quran. Silakan 0315624555 untuk penelpon, dan juga WhatsApp bisa Anda kirimkan ke 0855300938. Anda juga bisa langsung berkomentar di channel YouTube Suara Muslim TV. Yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe sekarang juga ya mitra muslim. Dan mitra muslim jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam kajian Fajar Tafsir Al-Quran. Terima kasih mitra muslim, Anda terus bersama kami pagi hari ini dalam kajian Fajar Tafsir Al-Quran bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Rumrawi MA. Dan silakan mitra muslim yang ingin bergabung bersama kami 0315624555 atau WhatsApp di 0855300938. Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk Prof di sini, ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Sodikun. Oh, kok tumben suaranya? Lain suaranya ya. Iya, nadanya biasanya nggak gini. Iya, biasanya saya pakai faksi ini pakai telepon rumah. Jadi mungkin berbeda. Oke. Silakan Mas Sodikun. Iya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Prof, ini kalau dulu timbangan di zaman Nabi Syuaib itu kan timbangannya, ya, timbangannya kan timbangan yang seperti jualan buah atau bagaimana, dan pengurangannya biasanya kan orang itu kan
dilubangi atau diganjal. Nah, kalau sekarang ini kan timbangan dalam arti untuk perdagangan itu kan pakai digital, itu juga bisa disiasati juga kan, bisa disetting. Nah, dan pengertian timbangan di zaman Rasulullah itu sekarang ini kan berkembang dari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita. Nah, ini berarti di sini pengertiannya timbangan berdampak dari kehidupan sosial di masyarakat kita. Berarti Al-Quran itu merupakan sebuah mukjizat yang selalu update kan begitu. Itu bagaimana? Ya kan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira benar apa yang disampaikan tadi ya. Seruan Al-Quran saat itu ternyata sampai sekarang pun tetap relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun berbagai macam takaran yang berbeda ya. Karena kemajuan ilmu pengetahuan manusia timbangannya bisa dengan apa misalnya ya dengan elektrik ya, dengan itu jadi otomatis demikian rupa ya. Namun tetap tidak mengurangi nilai yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya, bahkan hari ini kadang-kadang ada yang bertanyakan, kan nanti di akhir juga timbang oleh Allah ya. Di sana Allah menciptakan segala hal dunia dengan takaran timbangan. Darah kita ada takaran timbangannya misalnya, darah kita ya. Makan kita yang bisa kita menyehatkan ada takaran timbangannya. Bahkan ekosistem juga takaran timbangan juga. Ya, ekosistem itu ya. Misalnya terlalu banyak ular yang dimakan oleh manusia, akhirnya tikus merajalela ya. Kijang yang dihabis oleh manusia, nanti singanya ataupun harimaunya akhirnya turun ke kampung, masuk desa dan sebagainya. Itu takaran timbangan juga ya. Nah, dulu amal soalnya di akhirat kalau ditimbang gimana nimbangnya? Ada yang bangga, barangkali juga itu hujan bentuk benda baru timbang. Itu kan Allah yang akan menimbang itu. Tidak usah kita reka-reka. Bagaimana Allah menimbang? Allah pasti maha tahu tentang itu. Hari ini dengan kemajuan IPS kita yang namanya listrik itu ditimbang dengan apa? Seterusnya kan nggak ada kelihatan, nggak berupa barang. Bisa ditakan, bisa timbang juga. Bahkan HP kita, itu kalau kita guyurnya itu malah abab kita itu kita timbang melalui pulsa itu ya. Itu ada takaran timbangan juga ya. Jadi yang penting masalah nilai mencurangi tadi timbangan apapun bentuknya pasti akan mencelakakan kita. Harus benar kita jauhi. Bahkan kalau bisa kita lebih. Ya. Saya kira kalau kita di Mekah itu masalah takaran timbangan benar ketat betul. Meteran kain kita beli 1 meter ditambah mungkin bisa 10 cm lebihnya. Takaran juga begitu. Kadang-kadang mungkin timbangannya tetap 1 kilo, tapi ternyata di dalamnya yang busuk-busuk dimasukkan. Yang di atas yang baik-baik. Itu juga pencurangan timbangan juga. Jadi masalah adalah masalah pencurangan itu saja. Apapun bentuknya kita harus kita jauhi. Saya kira begitu. Baik, terima kasih untuk Pak Sodikun yang ada di Krian sudah bergabung bersama kami. Kita sapa penelpon berikutnya, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warno di Magetan ini ya? Iya. Silakan Pak Warno. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, begini, Prof. Mohon penjelasan. Berjalanlah di atas muka bumi ini dan perhatikan apa yang telah terjadi. Nah, misalnya kalau zaman Nabi Hud itu kan kita tahu ya apa yang terjadi itu pada waktu ketika kita berjalan di atas bumi di negara kita ini, apa kita suruh memperhatikan apa yang terjadi di Aceh misalnya, benar di Lombok dan di Donggala itu. Ini bagaimana penjelasan. Dan yang kedua, saya dulu kan jualan minyak tanah dan saya itu kan kalau menakar itu kan saya kan takut kalau ada itu yang suruh nakar atau ngambil itu yang pembelian sendiri gitu. Mohon maaf, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah sampaikan ya
seperti terjadi di Aceh, di Lombok, di Donggala, itu bisa kita pahami justru sebagai salah satu tanda kasih sayang Allah kepada umat ini. Karena umat diingatkan. Jadi kita bapak ibu, kalau anak kita nakal, mungkin kita cubit, kita jewer. Itu pasti karena sayangnya kita pada anak, demi kebaikan anak, bukan niat untuk menyiksa anak pasti. Itu juga yang terjadi. Kita belajar jelajah bumi, terjadi apa di sana, akibatnya, sebabnya apa dan sebagainya, itu menjadi pelajaran buat kita. Ya. Bahkan kalau perlu juga datang tadi ke tempat tinggalnya kaum Ad, kaum Samud misalnya. Sekarang juga masih ada kira-kira peninggalan itu, sehingga itu akan menginspirasi kita bahwa perbuatan kerusakan di bumi itu juga akan berobat kepada kita sendiri. Kebaikan juga akan menguntungkan kita, kejahatan juga akan merugikan kita. Ini ajaran agama, seluruh nabi dan rasul pasti sama, tidak ada berbeda. Ya. Saya kira begitu, Pak. Pak, ya. Kemudian tadi beliau jualan minyak tanah waktu itu dan pembelinya yang disuruh nakar sendiri. Enak ini. Ya. Mungkin karena saking hati-hatinya, saya kira baik saja ya. Oke. Jadi percaya bahwa pembeli tidak akan mencurangi. Supaya dia tidak curang, sudah pembeli bisa ambil sendiri misalnya. Baik saja ya. Namun juga kalau seandainya pembeli juga curang, kita juga berkewajiban untuk mengingatkan. Kita ingatkan ya. Karena tugasnya man ra'a minkum falyughayyir biyadihi wal bilisani wal qalbi itu. Ya berkewajiban ya. Namun mungkin dalam lingkungan kita yang masih seperti ini ya, yang namanya kecurangan terjadi di mana-mana, seakan-akan peringatan Allah tentang laknat, tentang azab itu sudah tidak digubris ya, sehingga kita benar-benar berkewajiban untuk mengingatkan tadi, baik mengingatkan langsung maupun juga melalui lembaga-lembaga dakwah kita itu. Ya. Saya kira itu. Baik. Satu pertanyaan terakhir nih dari WhatsApp, Prof, menarik juga dari Pak Anang di Benowo. Beliau menanyakan, Prof, apabila kita saat ini di lembaga pendidikan yang memberikan sertifikat gitu ya, atau rapot dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan kondisi suatu daerah dan kemampuan umum anak didik itu rendah, terpaksa kita turunkan bobot ujiannya. Nah, apakah ini bisa terkena seperti ini, Prof? Ya. Saya kira kalau itu ya termasuk usaha. Kan Allah sendiri kan dalam kondisi yang menyulitkan itu kan juga memberi dispensasi kan ya. Kita dalam keadaan sakit misalnya mau wudhu misalnya dengan air takut misalnya memperluas, kan Allah memberikan diskon. Seperti itu saya kira bukan mencurangi. Itu malah memberikan kelapangan kepada mereka yang dalam keadaan yang sulit itu. Jadi saya kira itu kita kiaskan dengan Allah sendiri, mewajibkan sholat, ternyata dalam kondisi tertentu kan boleh dengan dijamak, boleh dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring dan lain sebagainya. Jadi saya kira justru salah satu tindakan yang memudahkan, memberikan keringanan itu dianjurkan dalam ajaran Islam. Saya kira itu tentu wallahu a'lam bishawab ya. Baik. Dan karena waktu kita akhiri dengan doa ya. Mas Raga ya. Oke, Prof. Ya. Halo. Ya, silakan Prof, ditutup dengan doa. Ya. Kan sudah dilanjutkan kan mungkin ya. Baik, mari kita akhiri sama-sama dan doa kepada Allah semoga niat baik kita mendapat ridhonya ya, diberikan kekuatan iman yang tidak mudah luntur dengan rayuan dan godaan apapun, tetapi istiqomah dan petunjuk Allah dan tuntunan Rasulnya. Kita juga wariskan kepada kita, insya Allah kita akan husnul khotimah semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil.
اللهم اكفنا شر الظالمين ومكر الماكرين الفعل البلاء والفحشاء والمنكر وجميع المرض والطعن وفتنة ما لا يشافيه غيره إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Atas khilafan tentu Allah alam bisawab. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. atas pencerahannya dan terima kasih juga untuk beberapa mitra Muslim yang juga sudah turut bergabung berkomentar di channel YouTube Suara Muslim TV. Saya bacakan dulu, ada Bunda Afia Salamat, terima kasih sudah bergabung dan menyimak. Kemudian Pak Tohari Alif Tohari ya di Gresik. Kemudian ada Pak Anang juga, alhamdulillah bisa mengikuti kajian pagi hari ini. Ada Pak Susilo Kustini atau Ibu ini ya. Kemudian ada Ibu Ida Kustini dan mitra Muslim yang lain. Terima kasih sudah bergabung dan stay tune di channel YouTube Suara Muslim TV. Mitra Muslim, jangan lupa untuk selalu ikuti terus program kajian Fajar Tafsir Al-Quran setiap hari Senin dan Selasa jam 5:30 sampai 6:30 pagi hanya di Suara Muslim Radio Network. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra siar yang bertugas di Suara Muslim Radio Network. Ada Kiki Rizkyani di Suara Muslim Lumajang, kemudian di 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban, di 88,1 angka 17 FM Temanggung Jawa Tengah ada Dea, kemudian 105,6 Pesona Wangi Banyuwangi Panji, dan di 97 Mitra FM Batu ada Mahbub yang bertugas. Saya Raga Satria beserta videografer Edi Haryanto mohon pamit. Terima kasih Anda telah mendengarkan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.